saya undang ya, dan hari ini saya kembali undang beliau ke tempat ini. Mungkin ada di antara kalian juga nanti mungkin yang baru kenal, tapi nanti saya persilakan Pak Yudi akan perkenalkan diri. Untuk itu langsung saja saya undang Pak Yudi Ismayadi. Pak, silakan. Saya persilakan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Oke, kalau ada pertanyaan apa kabar, jawabannya luar biasa. Ya. Oke, apa kabar? Luar biasa. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah masuk ke acara seminar saya? Satu, cuma 2 orang. Ya, yang lainnya kemana ini? Ya, baik. Adik-adik semua, saya harusnya sih panggil anak-anak semua karena ini usianya udah anak-anak saya ya. Saya punya 2 putri. Satu sudah hampir selesai kuliahnya di Bandung di ITB. Sekarang jadi asisten dosen juga di ITB. Terus kemudian hobinya ini dua-duanya perempuan. Hobinya naik gunung dan diving. Di sini ada yang suka hobi naik gunung, diving? Oke, good. Hobi itu bisa jadi pekerjaan, iya nggak? Oke, jadi mulai dari sekarang coba pikirkan hobi kita apa, tekuni, lalu kemudian bisa jadi pekerjaan. Tidak apa-apa kalau tidak angkat tangan dulu, bukan berarti Anda tidak mau sukses, pasti mau sukses. Pertanyaan saya adalah, apa itu sukses? Sukses itu bahagia. Boleh. Apalagi? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Yes. Berdiri. Siapa namanya? Iya. Berdiri. Siapa namanya? Ardi. Ya. Apa sukses itu menurut Ardi? Selesainya atau pencapaian. Oke. Tercapainya sebuah target kita ya, pencapaian. Oke. Tepuk tangan dulu buat Ardi. Luar biasa. Oke. Tunggu saat ini. Siapa yang mengatakan sukses itu apa? Apa itu sukses? Sebelah kiri tidak ada. Oke. Berdua. Begini doang. Oke, yang lain. Apa itu sukses? Kalau kata Ardi, kalau kita sudah melakukan pencapaian, itu sukses. Yang lain? Jangan bicara di dalam hati, saya tidak bisa membaca hati. Oke. Baik. Pernah makan mie ayam bakar Mas Mono? Pernah? Oke. Bagaimana rasanya? Enak? Harganya mahal nggak? Murah? Harganya murah. Berapa harga ayam bakar Mas Mono? Ada yang tahu? Ini murah meriah loh, serius. Harganya mungkin kalau saya nggak salah, 1 paket nasi plus ayam bakar itu Rp15.000. Oh, 13.500. 13.500, betul ya? Iya, 13.500. Can you imagine nasi pakai ayam bakar sama lalap terus pakai es teh. Itu udah lengkap. Buat anak mahasiswa itu murah meriah ya nggak sih? Oh, murah, lumayan. Nah, di dekat rumah saya di daerah Tebet, ya, di daerah Tebet itu ada kurang lebih sekitar 4 warung ayam bakar Mas Mono. Warungnya tidak mewah, tidak pakai AC, bahkan cenderung berasap. Jadi kalau kita keluar dari sana habis makan, itu badan kita itu berasap. Jadi kalau kita keluar itu rambut berasap, badan berasap. Saking banyak asapnya, namanya juga ayam bakar. Ya. Oke. Saya ngobrol dengan manajer warungnya, manajer, saya sebut manajernya karena dia yang kasih komando, mandor warungnya lah. Saya tanya, Bang, setiap hari laku berapa potong ayam? Oh, kami menjual paket Pak. Oh iya, boleh. Berapa paket ayam? Sekitar 200 paket lah Pak. Kalau hari Sabtu, Minggu bahkan jadi 250 karena lebih banyak. Banyak orang makan di tempat kami. Saya bilang, tapi kok saya cuma ngeliat sedikit? Oh iya Pak, karena kami kirim makan siang ke kantor-kantor, kemudian kadang ke acara-acara tertentu, itu dia kirim. Jadi ada pengiriman, pakai apa namanya? Delivery. Pakai delivery. Kalau saya berhitung 200 potong ayam dikalikan untung bersihnya saja, berapa kira-kira untung bersihnya?
Jangan 10.000 lah, dari 13.500 kegedean. Ambil saja 2.500 rupiah. Mungkin nggak sih ada untung 2.500 rupiah? Sangat mungkin. Oke, 200 potong kali 2.500 rupiah. Berapa? Sehari, satu warung. 500.000 rupiah satu warung. Masih ingat di Tebet di rumah saya ada berapa warung? 4. Dikalikan 4 sehari berapa untungnya? 2 juta. Adik-adik semua, waktu saya ke Surabaya minggu lalu, saya dari bandara kemudian ke tempat pelatihan, saya sempat tertidur di taksi. Waktu saya bangun, saya buka mata, sedang macet. Rupanya macetnya ini daerah, kalau ada orang Surabaya di sini, daerah Rungkut namanya. Di Rungkut sedang ada peresmian ayam bakar Mas Mono. Sampai Surabaya itu Mas Mono. Kebayang nggak? Dia punya berapa warung sebetulnya? Di sini ada, di Kebon Jeruk ada. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau sehari saja dia di tempat saya 2 juta, dikalikan 30 hari kerja, berapa pendapatannya? 60 juta rupiah. Saya mau cerita sekarang siapa Mas Mono. Kalau Anda pernah nonton di acaranya Kick Andy, atau pernah ketemu orangnya, atau bahkan di sini ada anaknya, nggak ada anaknya Mas Mono. Maaf, saya mau kasih tahu orangnya. Secara fisik, Ardi jauh lebih keren. Teman-teman yang ada di depan sini jauh lebih hebat, kelihatan lebih kekar. Mas Mono ini, saya sebutnya karakter orang yang namanya pendekar, pendek dan kekar. Serius, dia tidak tinggi, dia cenderung pendek dan badannya kekar. Orangnya tidak putih kulitnya, cukup legam. Bahkan kalau kita tempelkan mungkin dengan dinding, agak sama dengan dinding warnanya ya, agak-agak gelap begitu. Mas Mono ini adalah bekas office boy. Sudah tahu office boy? Kerjaannya office boy? Bersih-bersih, tukang pel. Dia bekerja di sebuah kantor selama 5 tahun. 5 tahun dia jadi office boy. Di akhir tahun kelima, dia resign, dia mengundurkan diri kepada bosnya. Lalu dia bilang begini, bos, saya mau resign, saya pengen uang pesangon saya dapat berapa? Dia hitung-hitung, bosnya bilang, mau ngapain kamu resign? Saya mau jadi jualan ayam bakar, bos. Apa jawabannya? Ya mungkin, pasti rugi lu, pasti gagal. Banyak pengusaha yang gak sukses yang akhirnya kembali lagi jadi pegawai. Dia bilang, kalau lu gak sukses, Mono, lu balik lagi kerja ke kita, tapi tetap jadi office boy. Mono bilang, siap bos. Dengan berbekal uang pesangon, dia membeli gerobak. Lalu dia pasang tenda, atau tenda biru, desi Ratnasari. Oke. Lalu kemudian dia mulai menelpon teman-temannya sesama office boy. Dia SMS bekas bosnya, dia SMS teman-temannya, dia kasih tahu, friend, gue sekarang punya warung ayam bakar di belakang kantor. Coba dong beli. Pertanyaan saya, bakal laku nggak? Laku. Walaupun pertama kali dia bikin ayam bakarnya rasanya rada gak enak, dia coba perbaiki lagi. Dia selalu tanya kepada orang-orang yang beli, gimana rasanya? Wah, macam-macam komentar. Ada yang bilang ayamnya kekecilan, ada yang bilang nasinya perak, ada yang bilang kecap tuh gak enak. Jadi semuanya itu kasih komentar. Dan dia setiap dia kasih komentar, dia merasa itu bukan kritikan, tapi sebuah saran untuk memperbaiki ayam bakar. Jadi dia perbaiki terus. Di akhir tahun pertama, adik-adik semua, dia sudah bisa menyewa satu warung di belokan belakang kantor. Itu akhir tahun pertama. Dan 3 tahun, 4 tahun setelah itu, yaitu sekarang, dia punya berapa warung? Di Tebet, di dekat rumah saya ada berapa? 4. Di Surabaya 1, di Kebon Jeruk ternyata ada. Anda bisa bayangkan, office boy. Saya tidak mengatakan bahwa jangan buang waktu Anda di Universitas Esa Unggul lalu kemudian jadilah Mas Mono jualan ayam bakar, begitu. Saya nggak bilang begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa, look,
Bahkan Mas Mono pun buat saya, menurut Anda sukses gak sih? Sukses loh orang itu. Bandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin otaknya atau titelnya, gelarnya banyak sekali. Pernah ketemu sama orang yang judul dari depan sampai belakangnya panjang? Profesor, doktor, insinyur, terus belakangnya apa? SH, MH, MLM, ALM, semua dia tulis. Ya, namanya cuma 3 huruf, Adi, Dina, padahal dari depannya itu panjang sekali. Tapi kalau dia tidak punya mental kayak Mas Mono, dia mungkin sukses, ya nggak? Jadi kesimpulannya apa? Apa yang bisa ambil dari cerita Anda cerita Mas Mono? Kesimpulannya orang sukses itu yang bagaimana? Pertama, ya, berani ambil resiko, very good. Kedua, keinginan yang sangat kuat. Ketiga, ya, kerja keras, mau usaha, apalagi percaya diri, tidak malu berusaha, mau mencoba walaupun gagal. Teman-teman, itu cerita tentang Mas Mono. Cerita ini bukan cerita bohong, ini cerita hidup, orangnya masih hidup sampai sekarang. Di Amerika sana ada yang namanya Donald Trump. Pernah dengar yang namanya Donald Trump? Seorang pengusaha real estate yang terkenal, dia punya gedung yang sangat besar. Believe it or not, dia pernah bangkrut 2 kali. 2 kali loh dia bangkrut. Dan saking dia punya hutang sangat banyak, rumahnya dia jual, mobil dia jual, handphone pun dia pinjam dari bekas supir. Tapi dia bangkrut lagi. Jadi yang namanya orang sukses bukan berarti tidak pernah gagal. Buat saya, gagal itu cuma sekali, habis itu lewat, maju lagi. Ada pepatah Jepang mengatakan 7 falls, 8 stand up. Artinya apa? 7 kali jatuh, 8 kali kita harus bangkit. Jadi harus lebih banyak yang mana? Jatuhnya atau bangkitnya? Bangkitnya, ya. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, ini ada beberapa definisi tentang sukses. Katanya, sukses itu kalau kita bisa menjalani hidup beserta permasalahannya. Saya tanya, masalahnya mahasiswa apa saja? Pertama, tugas yang banyak. Kedua, dosen. Baik. Saya mau cerita curhatnya dosen. Sudah tahu dosen singkatannya apa? Kerjaannya sedos, bayarannya sesen. Tapi sentnya dolar, ya, sentnya dolar. Saya sering menghadapi membimbing skripsi dan tesis itu untuk anak-anak S2. Saya membimbing mereka, lalu kemudian saya sering membaca, lalu kemudian saya coret-coret, saya balikin. Sebelum saya balikin, saya tanya, nih saya coret-coret, tapi sebelum kamu pulang, saya tanya dulu, gimana rasanya skripsi kamu dicoret-coret? By the way, dia bilang sakitnya di sini Pak. Itu mirip kayak kita lihat kaleng longguan begitu dibuka ranginan. Atau kita ambil makan di rumah teman, begitu ngeliat rendang kita ambil yang paling besar, ternyata belum puas. Sakitnya di sini. Oke. Tahu nggak kenapa sampai ada dosen yang bersedia mencoret skripsi Anda? Oh ya, Anda belum punya skripsi ya, belum ya? Oke. Karena begini, coba bayangkan dulu ya. Saya membaca sebuah skripsi yang judulnya A, tujuan penelitiannya B, menggunakan metode C, analisanya D, kesimpulannya E. Pusing nggak jadi dosen? Sakitnya di sini. Ya nggak sih? Udah pusing bacanya, nggak ngerti pula hasil akhirnya apa. Jadi pertanyaan, wajar nggak kalau dosen kemudian mencoret, kemudian minta tolong diganti? Ya kan, wajar kan? Tapi masalahnya karena dosen itu kerjaannya banyak, kadang dia cuma lihat dengan kacamata begini. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Ya tapi maafkanlah dosen-dosen itu. Sebetulnya mereka adalah makhluk yang ramah, baik hati, sopan, tidak sombong. Rajin menabung, bercocok tanam. Serius.
terlalu banyak mahasiswa-mahasiswi yang kemudian datang dengan masalah yang gak jelas. Saya pernah juga menghadapi mahasiswi yang waktu bertemu dengan saya mukanya ketekuk. Saya mau menghadap, Pak. Saya bilang, boleh, ada apa? Kamu punya masalah dengan saya? Enggak, Pak, saya baru putus. Saya mesti bilang, oh gitu. Saya mesti ngobrol-ngobrol gitu. Ya enggak lah. Oke, teman-teman semua, pertanyaan saya, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Berarti Anda punya masalah semuanya, ya nggak sih? Nah, teman-teman semua orang punya masalah. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan masalah? Hadapi, selesaikan. Jangan pernah lari dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah, apa yang terjadi? Masalahnya tetap ada, bahkan dia tambah lama tambah besar. Dia bisa jadi bom waktu. Begitu kita punya masalah, hadapi, selesaikan. Kalau tidak bisa dihadapi, selesaikan, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak bisa dihadapi sendirian, minta bantuan orang, tanya teman atau siapapun. Tanya mereka, minta bantuan mereka. Jangan sendirian. Isi kepala orang 2, 3 itu lebih baik daripada 1 kepala. Kalau kita punya masalah, minta bantuan orang, tanyakan orang yang ahli di bidangnya. Kalau kita punya masalah, selesaikan sendiri. Yang kedua, kalau tidak bisa sendiri, apa yang harus dilakukan? Minta bantuan orang. Yang ketiga, kalau Anda tidak bisa sendirian, bantuan orang juga nggak bisa, apa yang terakhir yang harus Anda lakukan? Doa. Berobatlah dan bertobatlah. Simple.